Terima kasih masih bersama Cerita Anime. Pertempuran antara Super Saiyan 3 Rose Goku Black dan Broly masih terus berlanjut. Setelah pasukan kegelapan dikirim kembali ke garis waktu mereka masing-masing oleh Zamasu alternatif, Goku Black ini harus menghadapi Broly yang menggunakan kekuatan penuhnya. Goku Black mengakui bahwa kekuatan Broly sangat mengesankan. Namun, menurutnya kekuatan itu hanyalah hasil dari amarah liar yang tidak bisa dikendalikan. Dia mengejek Broly dengan mengatakan bahwa seorang Saiyan tidak akan pernah mampu mengalahkannya hanya dengan mengandalkan kemarahan dan kekuatan mentah. Dia bahkan menyatakan bahwa Broly akan menjadi wadah yang sempurna bagi Zamasu lain untuk digunakan melawan umat manusia. Sambil terus berbicara, Goku Black menghantam perut Broly dan memerintahkannya untuk berlutut di hadapan satu-satunya dewa sejati. Namun, sebelum dia bisa melanjutkan ucapannya, dia melihat Beast Gohan dan Piccolo sedang bergegas menuju medan pertempuran. Melihat mereka datang, Goku Black merasa kesal dan bertanya-tanya bagaimana para pejuang itu bisa menyelesaikan urusan mereka dengan Zamasu lain begitu cepat. Namun sebelum dia sempat memikirkan lebih jauh, Broly tiba-tiba mencengkram lehernya. Black terkejut dan mempertanyakan alasan Broly tidak melepaskannya. Broly tidak menjawab dan sebagai gantinya, dia langsung menanduk Goku Black dengan keras. Saat melihat kesempatan itu, Goku segera memberitahu semua orang bahwa inilah saat terbaik untuk menyerang. Dia memerintahkan mereka untuk terus menekan Goku Black dan tidak memberinya kesempatan melarikan diri. Ultra Insting Goku kemudian melesat maju dan menghantam wajah Goku Black, mengirimnya jatuh ke bawah. Setelah itu, Goku mengatakan bahwa semua rencana Goku Black dan pasukannya telah gagal, lalu memperingatkan rekan-rekannya bahwa Goku Black sedang mengarah ke posisi mereka. Beast Gohan menyatakan bahwa sekarang giliran mereka untuk membalas. Piccolo juga bersiap menyerang. Sementara itu, Goku Black mulai panik. Segalanya tidak berjalan sesuai rencananya. Gohan dan Piccolo kemudian menghantam perut Goku Black secara bersamaan, membuatnya terlempar ke arah Vegeta. Saat melihatnya datang, Piccolo mengatakan bahwa Goku Black seharusnya tetap mati daripada kembali untuk mengalami kekalahan yang sama lagi. Vegeta mengejek Goku Black karena kembali menantangnya setelah kekalahan yang pernah dia alami sebelumnya. Vegeta tegaskan Goku Black sama sekali tidak belajar dari masa lalu. Setelah itu, Vegeta menghantam bagian belakang kepala Goku Black dan membantingnya ke tanah. Vegeta menegaskan bahwa seperti sebelumnya, Goku Black akan kembali kalah hari ini. Kemudian Goku ikut menambahkan bahwa jika Goku Black benar-benar memahami situasinya, dia seharusnya menyerang sekarang karena tidak mungkin menang. Meski kesulitan berdiri kembali, Goku Black tetap bertahan. Pada saat itu Zamasu mendekatinya. Zamasu mengatakan bahwa sangat ironis melihat apa yang telah terjadi pada Goku Black. Dia mengaku bahwa selama ini dirinya akhirnya menyadari kebohongan dan kemunafikan yang tersembunyi di balik semua tindakan Goku Black. Zamasu tegaskan dalam pencariannya akan kekuatan dan kendali mutlak, Black telah berubah menjadi sosok yang sangat dia benci. Dia menyebut Black sebagai lambang kemunafikan dan korupsi yang sebelumnya ingin dia musnahkan dari alam semesta. Zamasu juga menyinggung pembunuhan Goas dari garis waktunya serta pemenjaraan Zamasu lainnya. Baginya, semua tindakan itu membuktikan bahwa kebencian telah membutakan Goku Black hingga tidak lagi menyadari monster seperti apa dirinya sekarang. Meskipun mengakui bahwa tangannya sendiri tidak sepenuhnya bersih, Zamasu menyatakan bahwa dia akan memperbaiki kesalahan yang telah membantu menciptakan situasi ini. Dia berjanji bahwa kehancuran Goku Black akan menjadi bukti tekadnya untuk menebus kesalahan tersebut. Kemudian Zamasu menegaskan bahwa dia tidak pernah membayangkan Goku Black akan menjadi seperti sekarang. Baginya, seorang Kaioshin yang menggunakan tubuh dan kekuatan makhluk panah untuk memusnahkan seluruh makhluk panah adalah sebuah kekejian. Dia juga mengingatkan bahwa tanpa pasukan kegelapan, Goku Black ini benar-benar sendirian dan tidak memiliki siapapun lagi untuk disalahkan atas nasib yang menantinya. Mendengar semua itu, Goku Black menjadi murka. Dia menuduh Zamasu telah mengkhianatinya setelah semua yang telah dia tawarkan. Dia bahkan mengatakan bahwa seandainya tahu Zamasu akan berbalik melawannya, dia akan membunuhnya sejak awal seperti saat dia membunuh gurunya. Zamasu menjawab dengan tenang. Dia mengatakan bahwa jika salah satu dari mereka harus binasa hari ini, maka biarlah pertempuran ini menjadi akhir dari kisah Goku Black, sebuah akhir yang disebabkan oleh tindakannya sendiri.
Kemudian Zamasu mencoba menebas Goku Black dengan pedangnya. Namun Goku Black berhasil menangkap pedang itu. Dia mengatakan bahwa Zamasu telah melupakan satu hal penting. Siapapun yang hidup dengan pedang pada akhirnya akan mati oleh pedang yang sama. Lalu Goku Black menyatakan bahwa Zamasu telah hidup cukup lama dan tidak pernah memiliki peluang untuk mengalahkannya. Tanpa peringatan, Black melepaskan ledakan energi raksasa yang langsung menelan Zamasu. Semua orang menyaksikan kejadian itu dengan terkejut. Goku segera mengatakan kepada Vegeta bahwa situasinya sangat buruk. Dia sampaikan Goku Black bahkan rela membunuh versi dirinya sendiri demi mendapatkan apa yang diinginkannya. Vegeta menyadari bahwa Goku Black mungkin bersedia menghancurkan dirinya sendiri asalkan bisa menghancurkan mereka semua sekaligus. Namun Vegeta menegaskan bahwa mereka tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Beast Gohan kemudian berteriak bahwa mereka harus melakukan sesuatu sebelum terlambat atau mereka akan kehilangan Zamasu. Namun Piccolo segera menyela. Dia tambahkan, mencoba menyelamatkan Zamasu sekarang hanyalah tindakan yang sia-sia. Dari apa yang terlihat di bawah sana, sudah tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Dengan berat hati, Piccolo menyimpulkan bahwa semuanya mungkin sudah terlambat. Debu dan puing-puing mulai mengendap di sekitar Goku Black. Dia berdiri tegak sebelum mulai berbicara kepada semua orang. Black mengatakan bahwa dia bersyukur karena pengkhianat yang ikut campur sebelumnya sudah tidak ada lagi menghalangi jalannya. Kemudian dia memutuskan untuk mengungkapkan sebuah rahasia. Black tegaskan bentuk yang sedang mereka lihat saat ini hanyalah bentuk semifinal dari tingkat kekuatan pendahuluan untuk sesuatu yang jauh lebih kuat. Dia menjelaskan bahwa kematian Dewa Kehancuran Semesta ke-10 hanyalah langkah pertama dari rencana besarnya. Black mengakui telah menemukan rahasia yang bahkan tersembunyi dari makhluk-makhluk dewa. Setelah menyelesaikan ritual terakhir dan secara resmi memperoleh gelar sebagai Dewa Kehancuran Semesta ke-10, dia akan semakin dekat dengan takdir yang telah dia rancang. Black melanjutkan bahwa meskipun belum resmi menyandang gelar tersebut, dia tetap mampu menggunakan kekuatan penghancuran. Dia bahkan mengaku telah membuat penemuan yang jauh melampaui sekedar kemampuan menghancurkan. Menurutnya, dia telah menemukan cara memanfaatkan energi sisa dari potensinya untuk mendorong kekuatannya menuju bentuk yang jauh lebih tinggi. Dia kemudian menjelaskan bahwa selama menggunakan cincin waktu untuk mengamati sejarah, dia tidak hanya mempelajari kekuatan para pahlawan, tapi juga mencari cara untuk menggabungkannya. Saat berusaha memahami Ultra Instinct, perhatiannya justru tertuju pada dua sumber kekuatan lain. Black mengatakan bahwa dia mengamati penggunaan kekuatan penghancuran milik Vegeta yang dipadukan dengan amarah dan kekuatan dewa. Selain itu, dia juga mempelajari bentuk Beast milik Gohan yang lahir dari potensi luar biasa dan kemarahan seorang setengah Saiyan. Dari pengamatan itu, dia memperoleh inspirasi yang memicu perkembangan besar dalam dirinya. Dia menyadari bahwa selama ini dia mengabaikan kemarahan sebagai sarana untuk berkembang, berbeda dengan para Saiyan yang terus menggunakan emosi mereka untuk menjadi lebih kuat. Karena itulah pertumbuhan sebelumnya terhambat. Black lalu menjelaskan lagi bahwa sebelum bergabung dengan Zamasu dari masa depan, dia telah memahami bahwa potensi adalah segalanya dalam pertempuran. Dan dia sampaikan Gohan telah membuktikan hal itu sepanjang sejarah. Kini dia berniat memaksimalkan potensinya sendiri. Dia mengakui bahwa sebelumnya para Z-Factor berhasil menghentikannya dengan kerjasama. Namun kali ini, dia telah mempersiapkan dirinya dengan sangat matang. Black bersumpah bahwa seluruh lawannya akan hancur dan tidak akan mampu menghentikannya. Black berpikir para Z-Factor bahkan tidak memahami arti sebenarnya dari memaksimalkan kekuatan dewa yang melampaui para dewa. Dia mengatakan bahwa mereka sudah kalah bahkan sebelum menyadarinya. Dia juga menyatakan bahwa hanya Angel Universe ke-10 dan Kaioshin Goas yang mampu memahami apa yang akan terjadi. Kemudian Black mengumumkan bahwa saat pertempuran mencapai tahap akhirnya, para Z-Factor akan tumbang satu persatu sampai tidak ada seorang pun yang tersisa. Jika mereka menganggap dirinya sudah sulit dilawan sekarang, maka mereka seharusnya membayangkan betapa mengerikannya dirinya setelah menunjukkan kekuatan sejatinya. Dia menegaskan bahwa keadaan kini berpihak kepadanya. Menurutnya, hanya masalah waktu sampai semua lawannya dihancurkan. Dia tidak akan membiarkan makhluk panah menghalangi rencananya, dan dia juga tidak akan pernah jatuh seperti sebelumnya. Akhirnya, Black memerintahkan semua orang untuk menyaksikan kekuatan
yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Dia menyatakan bahwa dirinya adalah Zamasu dan tidak tertandingi. Saat itu, tubuh Goku Black mulai berevolusi menuju bentuk terakhirnya. Melihat perubahan tersebut, Goku bertanya pada Vegeta apakah dia juga merasakan hal yang sama. Goku sampaikan keinginan Black untuk membalas dendam telah membuatnya kehilangan akal sehat. Namun, dia juga mengingatkan bahwa kekuatan baru yang akan ditunjukkan Black bukan sesuatu yang bisa diremehkan. Vegeta juga setuju dengan pendapat itu. Di sisi lain, Gohan bertanya pada Piccolo apakah dia melihat perubahan tersebut. Dia tidak mengerti bagaimana Black bisa berubah seperti itu tanpa menghancurkan dirinya sendiri. Gohan berpikir kekuatan yang muncul dari Black terasa tidak nyata. Gohan lalu mengakui bahwa dia sudah menduga Black menyembunyikan kekuatan yang jauh lebih besar sejak awal pertempuran. Yang lebih buruk lagi, Black tampaknya menggunakan metode yang mirip dengan miliknya untuk membangkitkan potensi tersembunyinya. Di sini, Piccolo menanggapi dengan serius. Dia sampaikan mereka harus segera menemukan cara untuk mengalahkan Black sebelum Black terus beradaptasi dan menjadi lebih kuat. Dia tidak ingin mengambil resiko sedikit pun terhadap musuh seperti itu. Gohan juga merasa terkejut karena Black berhasil melampaui mereka semua dengan cara tersebut. Tak lama kemudian, perubahan Black akhirnya selesai. Black Goku kini berdiri tegak sambil memperlihatkan hasil dari seluruh latihannya. Dia menginfokan bahwa dirinya telah terlahir kembali. Bukan hanya sebagai lawan dalam perang ini, tapi sebagai dewa yang berada di luar pemahaman para makhluk fana. Black memperkenalkan dirinya sebagai Makousin Goku Black. Dia menyatakan bahwa dirinya kini berada di puncak kekuatan tertinggi dan tidak lagi berada di bawah siapapun. Dia sampaikan tidak ada kekuatan individu maupun gabungan yang mampu menghentikannya lagi. Dan Black bahkan mengatakan bahwa setelah semuanya berakhir, para Z-Factor hanya akan dikenang sebagai catatan kaki dalam rencana besarnya. Melihat bentuk baru itu, Vegeta terkejut. Dia mengakui bahwa dirinya belum pernah melihat transformasi seperti itu sebelumnya. Yang lebih mengkhawatirkan, kekuatan Black terasa seolah tidak memiliki batas. Goku juga merasa situasinya sangat buruk. Ketika mereka mengira semuanya hampir berakhir, ternyata masalah yang lebih besar justru baru dimulai. Kemudian, Black kembali menyombongkan dirinya. Dia menyatakan bahwa dirinya kini tidak terkalahkan dan akan meluangkan waktu untuk membuat semua lawannya menderita perlahan-lahan karena tidak ada harapan bagi mereka untuk menang. Gohan kembali bertanya apa yang harus mereka lakukan sekarang. Piccolo menjawab bahwa mereka harus tetap bertahan dan bersiap menghadapi pertempuran sesungguhnya. Lalu Black menambahkan bahwa dia akan menikmati pertarungan ini dan memastikan semua lawannya membayar harga atas segala sesuatu yang pernah mereka lakukan kepadanya. Dan tepat pada saat itulah cerita Beyond Dragon Ball Super dari kebangkitan Goku Black chapter ke-17 pun kemudian berakhir. Lalu bagaimanakah kelanjutannya? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel Cerita Anime. Ceritanya anime masa kini.